Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Putri Abasanen dalam acara ITIS 2013 yang merupakan acara-acara pertemuan dari seluruh pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia yang bertemu di G-Expo Kemayoran Jakarta. Dan pada sore hari ini telah hadir di studio Radar TV. Beliau adalah Insinyur Syah Muharnis MBA dari PT Menara Kadin Indonesia. Assalamualaikum Pak Harnis. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Pak Harnis, kali ini kita akan berbicara mengenai inovasi terbaru yang sedang atau sudah dibikin ya oleh PT Menara Kadin Indonesia mengenai sistem dashboard kinerja. Mungkin Pak Harnis bisa menjelaskan sistem ini seperti apa? Ya, baik Mbak Putri, terima kasih banyak ya atas kesempatan ini. Jadi sistem dashboard kinerja pemerintah daerah itu adalah aplikasi untuk membantu kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, gubernur, dalam mengelola kinerja dari aparaturnya, termasuk pembangunan daerah. Ya, sistem dashboard ini terhubung kepada seluruh pejabat eselon 4 ke atas. Jadi kalau di pemerintah daerah itu ada namanya kepala seksi atau kepala sub bidang, itu adalah eselon 4. Sampai kepada kepala dinas dan bupati itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah inovasi di dalam pengelolaan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena kita mengadopsi dashboard sistem ini dari metodologi yang sangat terkenal di Amerika, di dunia, balance scorecard namanya. Itu banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan dan organisasi pemerintah kelas dunia. Lalu kemudian kita otomasikan dengan mengembangkan aplikasi sendiri. Jadi ini tidak kita beli dari luar, tapi kami develop sendiri di Indonesia, ya, menjadi dashboard system namanya. Kira-kira begitu. Baik, ya. Nah sebetulnya apakah ada manfaat yang bisa diambil oleh dari masing-masing pemerintah daerah sendiri dengan mengikuti sistem ini, Pak? Pasti, Mbak. Jadi dashboard system itu muncul awalnya adalah karena kami banyak membantu perusahaan swasta dalam mengelola kinerja dari organisasi mereka. Maka kemudian kami juga membantu Kementerian Pertanian, ada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dalam beberapa pekerjaan terkait kepada manajemen kinerja, sistem manajemen kinerja. Maka kemudian dari pengalaman itu kita melihat bahwa dibutuhkan sebuah alat bantu pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang kemudian bisa lebih efisien, efektif, meningkatkan kinerja pembangunan. Nah, kenapa kita bicara mengenai hal yang sangat penting ini? Karena jujur, motor pembangunan Indonesia sebenarnya bertumpu di daerah. Dalam hal ini kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, persoalannya adalah bahwa pemerintah daerah tidak punya sistem untuk mengelola kinerja secara sistematis. Dan yang kedua, itu yang paling sulit adalah tidak ada alat bantu mengelola sistem. Kita tahu bahwa Pak Bupati, Pak Wali Kota ataupun Pak Gubernur itu waktunya di daerah mereka itu jelas mungkin hanya 2 minggu dalam sebulan. Sementara beliau harus bertugas keluar kota, ya, keluar daerah mereka, lalu kemudian sementara daerah mereka tidak ada koneksi dalam kaitan kinerja, sehingga kinerja pembangunan akan terganggu kalau beliau sering harus keluar kota, tapi tidak ada alat bantu. Maka sistem dashboard kinerja ini kemudian mengkoneksikan Pak Bupati, Kepala SKPD namanya, Kepala Dinas, dengan seluruh aparatur terkait tentang kinerja mereka dan selalu bisa berkomunikasi melalui sistem, tidak usah pakai telepon, SMS, cukup dengan sistem ini dia komunikasi ketik sedikit, itu kemudian bisa langsung koneksi kepada pejabat yang bertanggung jawab. Jadi sistem ini semacam alert system, peringatan dini namanya di dalam pengelolaan kinerja, karena ada ukuran-ukuran yang sudah dibuat, lalu ukuran kinerja, namanya indikator kinerja utama, lalu kemudian indikator kinerja utama ini kemudian ada targetnya, yaitu sesuai dengan target daerah, ya ada namanya RPJMD namanya. Sebuah sistem kinerja pemerintah daerah disusun dari dasarnya RPJMD, yaitu rencana pembangunan menengah, jangka menengah pemerintah daerah.
ya itu 5 tahun. Yeah. Lalu dijabarkan ke dalam setahun, maka jadilah dia dashboard. Ya, intinya kalau dikelola dengan bagus setiap target-target yang telah disusun, maka pada akhir tahun kelima dari RPJMD itu akan tercapai. Okay. Nah, persoalannya selama ini nggak ada sistem dan alat bantu itu. Maka kemudian kami PT Penerangan Indonesia kemudian perlu untuk membuat inovasi ini. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, berarti memang banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan untuk masing-masing kepala daerah tersebut gitu ya. Pasti. Nah, sebetulnya apakah atau paling tidak ide awal tercetusnya inovasi ini seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat dari organisasi swasta, kemudian kenapa kita di dalam swasta harus bekerja keras? Nah, swasta jelas mencari laba, mencari untung, dan untuk itu kemudian setiap orang harus berkontribusi bekerja mencari laba atau untung. Nah, sementara berarti ada sistem manajemen kinerja yang dibutuhkan untuk swasta agar setiap orang berkontribusi kepada laba. Nah, di pemerintah daerah ini jadi persoalan karena ketiadaan sistem manajemen kinerja itu menyebabkan kemudian tidak ada satu kesatuan langkah dengan ukuran-ukuran kinerja yang sama, yang pas, ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas atau SKPD untuk bertujuan mencapai visi misi dan rencana strategis dari bupati atau wali kota dan pemerintah daerah itu sendiri. Nah, oleh sebab itu maka kemudian visi misi dari daerah itu harus diwujudkan. Maka dibuatlah yang namanya indikator kinerja utama. Dan karena kami punya pengalaman cukup panjang di dalam menyusun indikator kinerja utama itu, maka kemudian ini kami merasa bahwa kita harus rekomendasikan ini ke pemerintah di Indonesia. Oleh sebab itu maka kemudian apa yang terpikirkan adalah bahwa ini harus menjadi gerakan nasional untuk bagaimana kemudian pemerintah daerah benar-benar bisa mengelola kinerjanya dengan bagus, agar program kegiatan dan anggaran yang mereka gunakan itu benar-benar efisien, tapi efektif mencapai sasaran-sasaran yang sifatnya sangat membantu kemajuan masyarakat. Betul. Ya. Betul. Jadi dari berbagai pengalaman dan observasi, pembicaraan dan diskusi dengan pemerintah daerah, mereka memang ketidakpahaman tentang kenapa organisasi pemerintah daerah ada, itu masih banyak terjadi di banyak pejabat. Nah, kami ingin menyatukan mereka ke dalam satu gerakan di mana sebenarnya kenapa pemerintah daerah ada bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, itu intinya, mensejahterakan masyarakat dengan cara sistem dashboard kinerja. Sama halnya kalau kita di swasta mendapatkan untung atau laba. Betul. Tapi mereka ujungnya adalah mensejahterakan masyarakat. Betul. Tapi bagaimana cara pemerintah daerah itu mendapatkan mensejahterakan masyarakat, benefitnya seperti apa? Kita harus break dulu sejenak, Pak Harnis. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di ITIS 2013. Kami akan segera kembali. Baik. Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih di ITIS 2013 dan kita masih berbincang dengan Pak Harnis mengenai sistem dashboard kinerja ini yang memang sangat menarik sekali, apalagi kalau misalnya seseorang atau pemerintah daerah tersebut bisa mengaplikasikannya untuk kesejahteraan masyarakat. Kembali, untuk masalah benefitnya bagaimana nih Pak? Oke, baik Mbak Putri. Jadi tadi kami jelaskan mengenai bahwa sebenarnya pemerintah daerah itu sasaran akhirnya adalah mensejahterakan masyarakat. Jadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan itu membutuhkan sebuah ikhtiar bersama dari seluruh dinas atau SKPD di daerah itu. Maka kemudian kesejahteraan itu biasanya kita akan definisikan apa sih indikator kinerja utama dari kesejahteraan masyarakat. Yang tertinggi dari hasil studi dan pengalaman praktek kami itu adalah indeks pembangunan manusia. Jadi kalau satu daerah punya indeks pembangunan manusia yang tinggi, ya ada katakan 80, ada 90, maka itu daerah yang dianggap maju, berhasil mengelola kinerja pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Nah,
Lalu kemudian kami definisikan lagi berbagai strategi-strategi yang diperlukan oleh pemerintah daerah yang kami jabarkan namanya ke dalam peta strategi namanya atau strategi map namanya, yaitu sebuah rantai penciptaan nilai namanya dalam organisasi pemerintah agar dia bisa mewujudkan visi misi dan strategi yang telah disusun dari RPJMD itu. Yaitu tadi tujuannya bagaimana mensejahterakan masyarakat. Maka kemudian di dalam setiap dari peta strategi itu kemudian kami akan buatkan indikator kinerja utama. Dan indikator kinerja utama ini nanti kami turunkan dari level bupati kepada seluruh SKPD sesuai dengan tugas pokok fungsi dari SKPD itu. Ya, SKPD itu adalah satuan kerja satker pemerintah daerah. Nah lalu kemudian dari kepala SKPD kami turunkan kepada pejabat-pejabat eselon 3, eselon 4. Ya. Sehingga nanti kemudian dengan penurunan indikator itu, maka gerak organisasi pemerintahan daerah itu akan lebih harmoni, lebih dalam satu kesatuan yang utuh, di mana ada tanggung jawab bersama, tanggung jawab renteng di dalam mencapai mensejahterakan masyarakat tadi. Jadi semua orang terhubung kepada upaya mensejahterakan masyarakat tadi. Lalu kemudian dari indikator itu, kemudian kami buatkan target-target yang sudah disepakati, lalu kami otomasikan menjadi dashboard. Jadi ini tidaklah proyek IT murni, ya, tetapi ini adalah kombinasi antara pembangunan kerangka manajemen menggunakan balance scorecard lalu diotomasikan, ya. Nah ini kemudian dengan adanya sistem otomasi membantu para kepala daerah, kepala SKPD misalnya untuk selalu terhubung dengan upaya peningkatan kinerja sesuai dengan target-target yang sudah disusun. Kalau setiap tahun itu dilaksanakan, kita akan cepat mencapai sasaran pembangunan kita masing-masing. Ya. Jadi dari sisi aparatur eselon 3, eselon 4 misalnya, ini juga membuat mereka lebih fokus bekerja pada indikator yang sudah didefinisikan. Berarti paling tidak memudahkan kinerja dari pemerintah memudahkan mereka daerah, untuk bekerja fokus. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, kemudian aparatur bekerja terlalu lebar. Fokusnya kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang. Nah, kalau indikator ini menjelaskan itu, jadi kemudian dia akan lebih dalam perencanaan, dalam pelaksanaan pembangunan dia seperti itu. Nah baik Pak Harnis, mungkin banyak yang bertanya sebetulnya fitur-fitur seperti apa saja yang terdapat di dalam sistem dashboard ini, Pak? Di dashboard ya, jadi ini menarik karena inovasi baru di Indonesia. Kita tidak beli dari luar, kami develop dari SDM Indonesia. Kita punya development center di Bandung. Lalu kemudian ada tim yang bekerja di Jakarta seperti itu. Lalu dari fitur dashboard mereka akan bisa selalu memonitor. Pertama adalah indikator kinerja utama dengan target dan angka capaian setiap waktu. Jadi misalnya ada indikator kinerja yang targetnya tahunan. Beberapa indikator kinerja setiap pejabat itu bisa dipecah menjadi triwulanan. Nah, dashboard sangat membantu adalah di dalam mengelola target-target yang sifatnya lebih pendek, misalnya triwulan. Dari triwulan kalau dia tercapai terus setiap triwulan, maka besar harapan target tahunannya tercapai. Nah, bagaimana caranya? Di dalam dashboard akan muncul namanya kode warna, namanya color coding, seperti lampu merah, tentang capaian kinerja. Jadi kalau warna hijau itu berarti target kinerja tercapai. Lalu yang gradasi kedua adalah warna kuning. Itu yang target kinerjanya 75% sampai 95% tercapai misalnya. Lalu yang merah itu yang jelek. Itu yang tercapainya hanya kurang dari 75% dari target. Nah, color coding itu membantu setiap orang untuk fokus pertama kali kepada warna merah biasanya. Supaya warna merah ini bisa jadi kuning pada kuartal kedua. Ya. Kalau kuartal kedua masih bermasalah, diupayakan nanti kuartal ketiga. Ya, seperti itu, atau triwulan atau kuartal ya.
Jadi kemudian ini menjadi alat bantu yang sangat efektif untuk melihat kinerja masing-masing. Nah, yang kedua adalah dari dashboard kita bisa dapatkan satu nilai skor kinerja pejabat yang otomatis kinerja dari unit dia pimpin. Jadi selama ini di pemerintah daerah itu kemudian nilai kinerja dari pejabat itu tidak bisa diukur, sulit diukur. Kalau dengan sistem ini otomatis nanti muncul kinerjanya, misalnya Kepala Dinas Pertanian dari indikator kinerja dia tahun 2012 skor kinerjanya hanya 80 atau 80% dari rentang skala 0 sampai 100. Jadi 80 itu bisa dikatakan tidak bagus atau mungkin sedang ya seperti itu. Nah, nanti akan muncul kinerja dari berbagai kepala SKPD, otomatis dinasnya juga akan seperti itu kinerjanya. Nah, jadi kinerja itu dapat kinerja tahunan. Nah, kinerja tahunan ini kalau dapat itu sangat membantu dalam proses promosi mutasi pejabat. Karena dasarnya kinerja itu. Berarti memang sangat mempermudah sekali ya. Sangat luas, Mbak. Ini bicara mengenai dalam kerangka kinerja ya, tapi aplikasinya dalam manajemen organisasi pemerintahan itu sangat-sangat luas. Dan memang ini sudah diatur di dalam perundang-undangan, Pak? Yep. Jadi ini dibangun berdasarkan berbagai peraturan perundangan milik pemerintah ya, termasuk mengenai ada namanya SAKIP namanya, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lalu kemudian ada PP nomor 8 tahun 2008 mengenai teknik evaluasi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah. Itu sangat mewarnai dari dashboard, sehingga kita berpijak dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang sudah ada, tinggal mengejawantahkannya ke dalam bentuk aplikasi yang benar-benar berguna untuk seluruh pemangku kepentingan. Berarti memang harus segera diaplikasikan untuk masing-masing daerah tersebut. Tapi bagaimana caranya itu? Kita harus break dulu, Pak Harnis, sebelum dilanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di ITIS 2013. Kami akan segera kembali. Ya. Iya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih berbincang dengan serunya dengan Pak Harnis mengenai sistem dashboard ini ya Pak ya. Berarti memang sudah banyak sekali daerah-daerah yang menggunakan sistem ini Pak? Jadi ini memang salah satu yang sudah menerapkan secara utuh adalah sebuah kabupaten di Papua Barat namanya Kaimana. Jadi kalau kita ingat selalu lagu zaman dulu Senja di Kaimana, dan kebetulan daerah ini yang pertama kali menerapkan di Indonesia. Jadi dimulai dari ada sesi pertemuan dengan Bupati dan Bupati kemudian begitu bicara langsung mengatakan bahwa saya butuh ini dengan cepat. Jadi sebenarnya kenapa nih Bupatinya merasa seperti itu? Karena memang dia merasa untuk mencapai atau mewujudkan visi misi daerah mereka nggak bisa sendirian. Semua orang harus bergerak pada arah yang sama, dengan cara yang sama, kecepatan yang sama. Jadi kemudian ini menjadi dimulai dari timur ya. Kami berharap bahwa ini kemudian bisa juga diadopsi oleh banyak pemerintah daerah lainnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi kebutuhannya buat bupati, kepala daerah, itu sangat tinggi, karena ini jujur membantu yang Bapak Bupati atau kepala daerah di dalam menjalankan tugas-tugasnya, mengelola kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, agar Pak Bupati dianggap berhasil sesuai dengan masa jabatannya. Dan kalau berhasil, maka kemudian akan dikenang sebagai pemimpin yang berjasa bagi pembangunan daerah. Jadi jujur pertama kali ini memang harus dimulai dari kesadaran, keyakinan dari kepala daerah bahwa ini alat bantu ya beliau untuk kemudian meraih keberhasilan. Berarti paling tidak program kerjanya juga terarah ya Pak ya, lebih runut gitu ya. Jadi kita kan dari program mereka, dari rencana yang telah mereka susun dari PJMD itu yang kemudian kami jabarkan menjadi sistem
yang kemudian bisa dimonitor, dievaluasi dalam bentuk bulan, triwulan, ya sampai pada tahunan. Ya. Kita bisa akan lihat nanti berbagai indikator, kita juga bisa lihat nanti trennya dalam berapa tahun. Dari tren kita akan bisa lihat nanti kesimpulan apa yang kita bisa ambil. Jadi ini sangat lengkap ya, dari sisi aplikasi fiturnya ya, seperti itu. Nah jadi apa yang kita coba yakinkan kepada pemerintah daerah adalah bahwa rakyat mengharapkan sekali uluran tangan kita semua di pemerintah daerah untuk memajukan daerah mereka. Karena satu-satunya cara mensejahterakan masyarakat adalah dalam mengelola pemerintahan dan pemerintah daerah secara efisien dan efektif. Jadi harapannya adalah bahwa program, kegiatan, dan anggaran yang mereka habiskan di dalam APBD itu kemudian benar-benar berwujud kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Betul. Ujungnya ke situ. Nah ini kemudian nggak bisa kita tunda-tunda dan tawar lagi. Berarti harus sesegera mungkin kayaknya ya. Mungkin. Karena jujur ini akan mengangkat harkat martabat masyarakat. Tetapi juga akan membuat seorang kepala daerah berhasil. Tapi ngomong-ngomong Pak, gimana sih caranya kalau seseorang daerah atau sebuah daerah itu ingin ikut dalam aplikasi ini ya. Jadi ini memang ada beberapa metodologi yang bisa kita jenis layanan ya. Bisa kemudian satu daerah implementasi sepenuhnya aplikasinya dari server, kemudian dari laptop, dari berbagai gadget yang diperlukan, iPad segala macam, itu bisa disediakan oleh pemerintah daerah melalui anggaran mereka, lalu kemudian kita implementasikan, lalu kita kelola dengan baik, ya. Jadi misalnya seperti contoh untuk Kabupaten Kaimana, servernya kita taruh di Bandung, tapi pejabat di Kaimana, dimanapun mereka berada, selama ada akses internet, di Papua, wifi itu udah mudah. Jadi kita juga, bukan bayangan kita, timur itu udah kayak susah sekali ya, tapi mereka bisa. Ya, jadi mereka bisa akses. Tanpa mereka tahu bahwa servernya tidak ada di situ sebenarnya, servernya ada di Bandung. Nah, server di Bandung ini karena memang server harus dikelola dengan baik, disimpan di tempat yang AC-nya terjaga, kondisi ruangan, dingin ruangannya bagus, dan tidak boleh listriknya mati, karena itu akan merusak sistem. Jadi di pemerintah daerah ini nggak bisa diberikan jaminan akan bisa terpelihara seperti itu, ya. Nah lalu kemudian dengan adanya proses itu, maka dia bisa aplikasinya dia kelola, kami bantu merawat, memonitor, tapi kemudian proyek ini sepenuhnya milik mereka. Nah, cara yang kedua adalah sejalan dengan ada namanya sistem IT zaman sekarang, namanya cloud computing namanya. Cloud computing ini adalah dia tinggal bisa sewa jasa aplikasinya. Dia pakai, ya dia sewa bulanan bisa. Kalau yang tadi kan dia implementasi, dia bayar sekali gitu setahun, ya implementasi menyeluruh. Tinggal tahun depannya ya biaya perawatan aja, nggak mahal. Tapi yang kedua adalah sewa. Jadi berapa orang yang memakai sistem ya, berapa SKPD satu kabupaten, sewa aja mungkin karena biayanya anggarannya mungkin tidak besar. Jadi bayar bulanan. Nah, kalau dia sewa, kami juga melakukan jasa tambahan seperti misalnya kita bisa kasih laporan setiap triwulan tentang kinerja, analisis kinerja dan evaluasi kinerja dari seluruh pemerintahan daerah, SKPD-nya. Lalu kami kasih report bahwa ini ada masalah di sisi ini, mohon bantuan Bapak untuk membantu bagaimana mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Ya, jadi memang ini dibutuhkan untuk secara bersama-sama. Tanggung jawab kita adalah bagaimana secepatnya pemerintah daerah maju gitu. Baik. Berarti memang ada opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh masing-masing kepala daerah tersebut ya Pak. Baik Pak, kalau seandainya mungkin kesimpulan apa sih Pak yang bisa kita ambil pada obrolan sore hari ini mengenai ITIS juga, bagaimana Pak manfaatnya? Ya, jadi ini sebuah forum yang luar biasa bagi upaya kita memajukan pembangunan daerah, melakukan promosi-promosi, menjembatani antara swasta dan pemerintah dan masyarakat, dan pada saat yang sama tentu kemudian berbagai potensi daerah itu bisa didaya gunakan, dioptimalkan
untuk kemudian ujung-ujungnya tadi adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, kita pun juga ingin mendukung itu dari sisi human capitalnya, dari SDM, sumber daya manusia. Bagaimana kami juga merasa bahwa sebenarnya potensi ekonomi daerah itu akan sangat bagus hasilnya, akan optimal digunakan kalau kualitas sumber daya manusianya tangguh. Ya. Jadi dashboard system, kemudian berbagai upaya capacity building, kami itu mendukung itu. Ya, kami ingin daerah maju karena tumpuan pembangunan nasional ada di daerah seperti itu. Mudah-mudahan banyak sekali daerah-daerah yang menggunakan sistem dashboard ini. Pak Harnis, terima kasih banyak atas waktunya. Banyak sekali hal yang bermanfaat yang kita dapatkan pada obrolan pada hari ini. Sama-sama, Mbak. Baik pemirsa, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Harnis. Ya. Thank you.